Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp400.000. Nah, jadi silahkan teman-teman simak video ini jika ingin pengajuan teman-teman di ACC seperti punya saya. Dikarenakan untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti jika ingin pengajuan teman-teman di ACC dan berniat melakukan asyik galbay, dipersilakan ya teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Dan juga saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melakukan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman, karena seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi serta edukasi pinjaman online langsung cair. Nah, namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya kepada penonton setia channel Info Recehan yang sudah membantu mengembangkan channel ini sehingga bisa jauh lebih baik lagi. Dan juga untuk bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya kalian tidak ketinggalan ya untuk updatean video-video yang saya upload. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya mudah di ACC di tahun 2022 ini teman-teman ya. Nah, namun di sini teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian ya. Di sini saya akan memberikan edukasi sedikit ataupun poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Bagi teman-teman yang baru awam, yang baru saja ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair, teman-teman harus memperhatikan edukasi ataupun poin-poin yang saya berikan dalam video ini. Poin yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian, mulai dari kontak, galeri, pesan, kotak masuk ataupun riwayat telepon. Nah, kemudian untuk poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk poin yang ketiga di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman ya, sekarang kita coba bahas satu persatu. Untuk poin yang pertama, teman-teman harus mengkondisikan ataupun mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, amankan terlebih dahulu data-data kalian seperti bagian kontak, penyimpanan ataupun ruang memori, telepon, kotak masuk ataupun riwayat panggilan ya. Harap kalian backup terlebih dahulu dan gantilah semuanya dengan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Sebab jika teman-teman nanti menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman baru saja melakukan peminjaman. Nah, jika teman-teman berniat melakukan aksi galbay, malahan yang ada data-data teman-teman nanti akan disalahgunakan. Ataupun data-data teman nanti akan disebarluaskan oleh pihak DC dalam aplikasi pinjol ilegal tersebut. Dan sedikit info teman-teman, untuk di aplikasi pinjol yang ilegal itu tidak akan pernah ada DC lapangannya ya. Namun walaupun pihak aplikasi tidak ada DC lapangannya, pihak aplikasi hanya meneror kontak ataupun data-data yang tertera ya pada aplikasi tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian untuk poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, jika data-data teman-teman itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair, maka saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Seperti aplikasi Danamu, Investri, EasyCash, Kredit Pintar, dan masih banyak lagi. Untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan dikarenakan ya, aplikasi tersebut berlisensi di OJK dan juga memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi teman-teman kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Sebab begini teman-teman, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan di OJK, mau seberapa kali pun Anda meminjam dan mau seberapa banyak juga aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, maka sudah saya pastikan pengajuan teman-teman akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi teman-teman saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang OJK. Kalian rawat aplikasi tersebut dan jangan galbay. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Dikarenakan seperti ini teman-teman, sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi, bisa 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian cek terlebih dahulu data-data kalian, apakah aman ataukah tidak. Jika data-data teman-teman itu belum dirasa aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan mencobanya. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal banyak sekali penipuan teman-teman. Dikarenakan tenornya sangat rendah sekali dan juga bunganya itu sangat tinggi sekali. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan sebaik mungkin ya. Itulah tadi beberapa edukasi ya teman-teman, ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan kepada teman-teman semua. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ininya, banyak sekali dari saudara-saudara ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat. Hingga akhirnya data-datanya diteror ataupun disalahgunakan oleh pihak DC dalam aplikasi tersebut. Hingga sampai pihak peminjam malu dan stres hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman kita harus lebih pintar lagi ya dalam memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam, namun data-data kita aman. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk aplikasi ya yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal dan baru rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi yang bernama Cash Aku. Ini teman-temannya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Cash Aku ini dari aplikasi pinjaman kredit. Aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini dan masih terbukti ya melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman ingin berniat untuk melakukan aksi galbay, dipersilakan ya teman-teman. Dikarenakan untuk pihak Kominfo pun sendiri sudah menganjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya pihak Kominfo sudah menjelaskan sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Namun semua itu kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman ya baik itu berbentuk barang maupun uang ya saya kembalikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, aplikasi ini mengakses izin ke kamera, kontak, kalender, penyimpanan, posisi, dan juga telepon. Di sini teman-teman saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh smartphone kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak ini, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian di bagian penyimpanan,
Dikarenakan ya aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Harap kalian backup terlebih dahulu. Dan kemudian di bagian telepon teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara ataupun step by step-nya. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya untuk melihat informasi ataupun detail dari aplikasi Cash Aku Pinjaman Kredit ini. Teman-teman lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Cash Aku Pinjaman Kredit. Untuk di aplikasi ini adalah aplikasi beranak ya teman-teman, yang dimana di dalamnya banyak sekali aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar di OJK. Nah, di sini teman-teman untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja segera ambil. Kalian bisa memilih bebas ya dari produk yang ditawarkan oleh pihak aplikasi Cash Aku ini. Saya ambil contoh coba di aplikasi subsidi malas, segera ambil. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP ataupun verifikasi wajah ya. Nah, jadi harap teman-teman sesuaikan dengan dokumen yang teman-teman siapkan, jangan sampai blur ataupun pecah. Dikarenakan jika teman-teman nanti berhasil mengupload, maka secara otomatis nama lengkap sesuai KTP dan nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja pinjaman yang direkomendasikan. Nah, kemudian nanti untuk di langkah berikutnya seperti pengisian informasi pekerjaan, kontak darurat, dan juga informasi akun bank, tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Di sini teman-teman saya tidak bisa mengisi lagi data-datanya dikarenakan di sini saya sudah menggunakan data-data yang galbay teman-teman ya. Nah, jadi saya tidak bisa lagi melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman kredit ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Dan juga biasanya ya untuk proses peninjauan untuk dalam aplikasi ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi dipastikan teman-teman ya, smartphone dalam keadaan aktif dikarenakan pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda melalui telepon. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.